Kemarin Jessica kan nangis-nangis Iya. di depan kamu. Ada apa? Yudi sih punya misal anak, tabungan Yudi istri gitu. Yudi nggak mau om, gitu-gituin. Mama sampai ibaratnya ngituin ya pertengkaran gitu. Badan disakitin aslinya. Sudah dipaksain ke jalan. Kenapa gitu? Demi anak Yudi, demi nggak mau ini kepake gitu. Aku loh, bener aja disalahin sama orang-orang karena aku bekas orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, sore ini saya kembali mendatangi rumah Yudi dan Jessica, tepatnya di Kecamatan Caringin, Labuan. Kedatangan kita ke sini ini cukup mendadak ini, tanpa ada perencanaan awal ya. Ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan. Sebenarnya ini kabar yang kurang baik lah. Oleh karena itu, begitu saya mendapat kabar ini, saya sempatkan waktu. Meskipun sore, perjalanan jauh, kita sempatkan ke sini dan sekarang kita sudah bersama dengan Yudi. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Iya. Nah ini Yudi ini tadi ini ngamen. Jadi begitu kita sampai di sini, dia tidak ada, yang ada cuma Jessica. Kemudian kita telepon. Ngamen tadi Yud? Ngamen om. Ngamen. Ngamen kemana? Ke Teluk sama Labuan. Ke Teluk. Udah dapat uang? Dapat 15.000. Dapat 15.000. Nah, ini kita langsung aja nih, berhubung hari sudah sore, kita ngobrol langsung ke poinnya aja. Kita nggak mau lagi bertele-tele, nggak mau bermanis-manis lagi. Untuk hal ini, saya harus tegas kali ini. Saya langsung ngegas nih, langsung. Meskipun awal-awal video, saya harus langsung ngegas. Kenapa saya ngegas? Mungkin teman-teman juga kaget. Mungkin kesal, marah jika saya perdengarkan rekaman percakapan ini. Halo. Kenapa, Jessica? Capek Pak saya Pak, dari pagi sampai sekarang loh Pak. Jadi sampai enak banget di warung. Saya mah capek dari pagi Pak. Ya bangun-bangun ambil uang di warung. Ya muter-muterin uang Pak ini. Nanti saya nasihatin si Yudinya. Ya, si Yudinya di mana sekarang? Ada di rumah ini Pak. Tuh mukul-mukul sekarang guys. Kemarin Jessica kan nangis-nangis Iya. di depan kamu. Ada apa? Gini om, diceritain ya secara baik-baik lah. Ini kan posisi kemarin nggak enak badan ya om ya. Terus mau nyari agak maleman kata Yudi, habis maghrib ya om. Karena Yudi gerges badan Yudi panas om, ngerasa meriang teh gitu. So kata Yudi, dia kan kehabisan rokok om. Jadi minta 4.000 dulu minjem kata Yudi uang warung tuh. Jadi minjem uang warung dulu kata Yudi ke Jessica 4.000 kata Yudi. Nanti Yudi malam aku berangkat kata Yudi, minjem dulu 4.000. Yudi ambil tuh. Jessica malah ngomong kemana-mana di situ rame om, buatnya berisik teh gitu. Ngomong segala katanya, kamu ngerasa uang warung kata Yudi. Aku pinjem yang 4.000 doang kata Yudi. Aku buat beli rokok nanti malam kayak aku ganti kata Yudi. Sumpah demi Allah aku ganti 4.000 doang buat beli rokok eceran. Nanti Yudi ganti kata Yudi. Terus katanya, atau iya katanya belum apa-apa udah. Nombok sabar katanya jangan ibaratnya jangan rame di situ kan bisa pelan-pelan tadi ngomongnya. Kalau misal kamu nggak mau aku ambil uangnya 4.000, yaudah Yudi balikin kata Yudi ke situ. Terus dia ngomong kemana-mana, terus dia emosi gitu om. Dia minta 4.000 doang minjem gitu om, uang warung. Jadi nggak ada rokok gitu, mau nyari malam gitu, mau nyari buat susu juga.
agak malaman karena Yudi ngerasa nggak enak badan teh gitu om. Yudi juga di situ ya tanggung jawab ya di om ya. Yudi tanggung jawab lah ke om gitu ya, ke abang ya. Aslinya Yudi tanggung jawab Yudi besar gitu om. Yudi nggak mau gitu apanya sampai ngambil nggak bayar teh gitu. Terus alasan teh karena tanggung jawab Yudi besar gitu, amanah dari om, dari yang ngasih donasi gitu om. Kata Yudi, kalau aku mah yang beratnya ngutang 4.000 kata Yudi, nggak boleh kata dia. Tapi kenapa orang lain yang ngutang lebih dari 10.000 kamu bolehin, terus kamu nggak berani nagih? Aku mau ngutang 4.000 kata dia, malamnya langsung dibayar. Tapi kenapa orang lain kamu utangin sampai 20.000 sampai 50.000, kamu gak berani nagih? Situ aku lo tanggung jawab lo yang amanah orang, biar jalan gitu om, biar bantu Yudi. Tapi kenapa kamu aku ngambil 4.000 doang, malam aku ganti, kamu kok mempersulit gitu om. Jadi padahal minta 4.000 doang, bukan minta minjem gitu om. Oke, ya. Udah itu poinnya ya. Iya. Nah, pada saat itu kamu mukul. Jujur ya om ya, itu sejujur-jujurnya karena Jessica di situ rame om. Pikir Yudi secapek-capeknya ya om ya, Yudi juga capek ditahan, nggak mau rame gitu, Yudi tahan secapek-capeknya Yudi tahan. Jadi secapeknya resikonya di jalan, nggak tahu Yudi kenapa-napa, mana orang rumah tahu, mana spesial tetangga tahu gitu om. Yudi bukan nangis cengeng ya om ya. Nangis ibaratnya ngeluapin unek-unek Yudi. Karena apa? Yudi sih punya misal anak, tabungan Yudi, istri gitu. Yudi nggak mau om gitu-gituin. Mama sampai ibaratnya ngituin ya pertengkaran gitu. Kalau misal udah misahin otomatis kan rame om. Bertengkar aja Tea gitu ngomongnya. Padahal mah jarang gitu. Malah enggak gitu om. Itu mungkin Jessica karena capek diminta 4.000 minjem. Sampai mama katanya bertengkar aja. Ya Allah kata Yudi, kapan bertengkarnya kata Yudi. Yudi juga ini lagi gak enak badan kata Yudi. Aslinya Yudi juga maksain tadi om. Sakit aslinya Yudi ini. Badan Yudi sakit ini aslinya. Sudah dipaksain ke jalan. Kenapa gitu? Demi anak Yudi, demi gak mau ini kepake gitu. Nah kan beras sudah habis gitu om. Jadi jujur sejujurnya beras sudah habis. Kakak Yudi nyari pinjaman gak ada gitu. Masa Yudi ngambil uang warung? Ini gak mungkin gitu ngelepasin uang warung. Gak mungkin mending uang Yudi pribadi gitu om. Kan enggak. Karena Yudi punya amanah ke om. Gak mungkin Yudi misal udah yang pinjemin dulu uang warung kata Yudi buat beli beras. Enggak om. Soalnya Yudi apa? Biar jangka panjang gitu. Biar jangka panjang mending Yudi nyari awal. Walaupun Yudi gak enak badan ditahan. Kakak sih misalnya nyari pinjaman gak ada kan berarti belum jelas ya om ya. Tadi belum terjawab, Yudi mukul. Jujur Yudi karena apa? Karena Yudi malu om. Enggak. Apanya yang kamu pukul? Apa? Jessica juga mukul Yudi om. Tangan dia sampai sakit. Siapa yang memulai duluan mukul? Karena Jessica ngeyel om. Jadi jujur. Terus? Kalau om di posisi Yudi sama abang lah, mungkin ngerasain lah gitu. Terserah mau nyalahin Yudi nggak apa-apa om. Mau nyalahin Yudi nggak apa-apa, Yudi terima gitu kan. Yudi ibaratnya setengah waras tapi Yudi lebih sadar dari orang waras. Kenapa? Karena Yudi bisa menjaga privasi keluarga. Tapi yang waras kenapa nggak bisa ngejaga privasi keluarga gitu? Jadi setengah waras sadar loh om. Jadi loh bekas orang gila sadar Yudi atau malu loh. Maaf ya, mohon maaf ya bang ya. Tahu malu loh sama Yudi misalnya nyalain Yudi. Disadari Yudi malu. Kenapa gitu? Privasi yang kalau bisa mah kamu pelan-pelan ngomongnya. Aku malu. Aku loh bener aja disalahin sama orang-orang karena aku bekas orang gila. Sedalam-dalamnya cerita Yudi, mungkin sekitar sini keseret semua. Sejujurnya Yudi diem loh om. Orangnya Yudi sabar, pemaaf loh om. Yudi sabar, pemaaf. Jadi orang nggak pernah nyari gara-gara gitu, nggak pernah nyari asal. Jadi juga nggak pernah gitu rese ke orang, nggak pernah. Jadi diusilin ke orang nggak masalah, selagi dia nggak main tangan,
selagi dia nggak ngerenin keluarga. Tapi kalau misal pandain keluarga sampai menyangkut misal harga diri Yudi, mau ngulang Yudi kedua kalinya, mohon maaf, urusan polisi Yudi udah nggak takut gitu Om. Soalnya Yudi nggak mau keulang kedua kalinya, sakit hati Yudi ini. Tapi begini Yudi ya, Ya. jadi gini, Yudi kan sebagai suami ya, Ya. sebagai seorang suami tidak boleh semarah apapun, seemosi apapun, jangan sampai melakukan KDRT, ya, Ya. itu kesalahan yang sangat fatal. Ya. Sesalah apapun istrimu, jangan sampai kau pukul dulu. Kalau Yudi terus melakukan itu, Jessica sakit hati, tidak terima, dia bisa lapor. Nah gini Om, Bisa lapor, Ya. Yudi bisa kena pasal. ya gini Om ya. Jadi artinya mohon maaf ya, bukan Yudi ngebantah ya. Yudi di situ paham ya Om ya. Paham ya Yudi di situ Om. Jadi gini, kata Yudi, yang udah diem, kata Yudi, diem, aku malu. Aku mau berangkat kerja, kata Yudi. Malah nyerocos aja di situ Om, malah nambah keras, sedangkan di belakang rame, kata Yudi. Aku mayang, orang lain gak ngedukung aku gak masalah, kata Yudi. Tapi istri loh kalau gak ngedukung aku kebangetan, kata Yudi. Kenapa Om Yudi ngomong gitu? Orang lain benci sama Yudi gak masalah. Jadi mah gak salah apa-apa gitu Om. Jadi mah gak pernah bikin usil, gak pernah bikin rese. Tapi semisal istri kalau gak ngedukung, masa Om gitu, kebangetan gitu. Berarti kalau bikin rame gitu mah sama aja malu-maluin Yudi gitu sebagai kepala keluarga, paham gak Om? Oke, itu masalah dukung-ngedukung ya. Iya. Ada beberapa hal yang memang perlu didukung oleh istri. Ya, ada beberapa hal-hal yang baik itu memang wajib didukung. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya negatif, yang menyebabkan adanya mudarat, itu tidak perlu didukung oleh istri. Misalnya, Iya. merokok yang berlebihan, ya, Iya. itu tidak perlu didukung oleh istri. Iya, Yudi tahu itu. Kemudian minum minuman keras, Iya. tidak perlu didukung. Bila Iya. perlu istri marah, menegur kamu, Iya. itu nggak perlu didukung Yudi. Iya. Iya Om. Ya apa kamu melakukan itu? Melakukan apa Om? Minum. Jadi jujur ya Om ya. Om tahu dari mana ya kurang lebih spesial? Karena kecium. Mohon maaf ya Om ya sebelumnya gitu. Mohon maaf itu sebelumnya. Jadi malu Om aslinya gitu. Tangan di bawah ya, lebih baik tangan di atas kan. Karena jadi ibaratnya maluan ya Om ya. Gak pede lah istilah kasarnya. Tapi karena Yudi demi anak gitu Om, demi anak, Yudi apapun Yudi lakuin, yang penting Yudi punya batasan. Yudi punya batasan, terserah lah semua juga. Nyalahin Yudi mah, Yudi terserah ditampung Om. Insya Allah Yudi kuat, Yudi punya al gitu. Tapi terserah loh Yudi ya, segila-gilanya Yudi masih ingat pulang, masih ingat anak Yudi. Jadi nggak bikin rese, nggak bikin onar, terserah Om mau nyalahin Yudi juga, terserah. Cuma jadi merasa salah, jadi merasa salah di situ di minuman. Tapi kalau misal Om nyangkutin kalau Yudi misal minuman, apa Yudi bikin rese, bikin onar, jadi nggak pernah Om. Karena apa? Jadi ngilangin malu gitu, ngilangin pusing gitu. Jadi tujuannya menghilangkan malu. Ngilangin malu Minum itu. sama, iya Om. Malu ketika ngamen, Iya, tangan di bawah, iya. malu. Malu aslinya. Jadi untuk menghilangkan rasa malunya, minum dulu. Iya gitu Om. Ya, jadi gini Yudi, ya Yudi kan sudah menyampaikan alasan-alasannya ya. Minum itu alasannya untuk menutupi rasa malu. Ketika kamu berada di jalanan meminta ataupun mengamen, seperti yang Yudi bilang tadi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, Yudi malu ketika tangannya di bawah. Untuk menghilangkan rasa malu itu, Yudi menutupi dengan minuman. Ya. Jadi gini Yud, apapun itu alasannya, itu tidak dibenarkan. Ya, Ya. mau dipaham ya. Di segi agama pun itu khamar, tidak dibenarkan. Nggak boleh. Iya, Om Nggak dipaham. ada alasan untuk itu. Kalau mau ngamen, ngamen aja. Mau minta, minta aja. Tapi jangan
sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Iya. Nggak boleh itu. Iya. Tapi mohon maaf ya Om ya, jadi lurusin lagi gitu. Jadi merasa gitu Om, kalau misalnya di secara normal ya Om ya, kan malu banget jadi Om katanya, malu banget gitu. Karena jadi nggak mau juga gitu ya di posisi jadi saat ini gitu. Jadi yang sebenarnya mah jadi nggak mau gitu Om. Mau gimana lagi ya, kerjaan nggak ada katanya gitu terus. Itu Jadi ya pesan Om Yudi ya, tinggalkan itu. Mau malu mau kayak gimana, yang pertama itu dilarang, dari agama kita itu dilarang. Kemudian merusak kesehatan. Yang ketiga, buang-buang uang. iya. Ya, ini kalau Yudi menyadari kondisi Yudi sekarang ini sedang sangat tidak baik. Kenapa? Om bilang sangat tidak baik. Kondisinya sangat kurus. Iya. Ya, sangat kurus. Batuk-batuk, demam. Kalau boleh dibilang itu serius loh, yuk. Iya. Ya, itu serius. Jadi nanti Yudi harus ke puskesmas, cek kesehatan ke puskesmas. Ya, cek dahaknya ke puskesmas harus secepatnya. Ini tanda-tanda yang kurang baik terhadap tubuhnya Yudi. Iya. Periksa ke puskesmas. Yudi ceritakan sering meriang, sering demam, batuk, pilek, badan kurus, selera makan hilang, ya kan? Ya, selera makan hilang. Jadi tanda-tanda seperti ini ya perlulah kita waspada, ya harus diperiksa. Kemudian Yudi tambah lagi rokok. Rokok itu paling anti untuk itu, untuk penyakit itu. Batuk. Iya. Masih ngerokok? Masih Om, tapi jarang. Berapa bungkus sehari? Gak sampai bungkusan sehari. Berapa? 2 hari itu sebungkus nggak habis Om. 2 hari sebungkus nggak habis? Iya, karena ibaratnya jadi kebanyakan ngomong anak. Jadi jarang ngerokok, karena kalau ngomong anak ngerokok itu kan nggak baik Om. Bau-bau rokok juga, walaupun gak ngerokok baunya aja anak gak baik gitu. Karena jadi belinya rokok yang 12 batang, jadi paket 2,5 hari Om. Ya. Karena jadi kebanyakan ngomong anak. Ya, jadi apapun itu alasannya, mau sedikit mau ngerokok tetap aja ngerokok. Yudi tuh lupakanlah itu rokok, tinggalkan rokok. Niatkan dalam hati, Iya. stop rokok. Yudi sekarang jarang nyari uang ya? Bukan jarang Om. Jadi jujur ya, 2 hari kemarin jadi sakit ya Om ya, jadi jujur ya, minta izin ke Jessica kata ini. Ya aku libur lagi boleh nggak kata ini. Kan jadi ngerasa ada rokok, jadi punya rokok sendiri gitu Om. Kan dia punya rokok sendiri, terus jadi ngeliat susu anak masih ada gitu. Terus susu anak masih ada, nggak mungkin cukup lah sampai lusa mah kata dia, sampai di bener-bener fit, bener-bener di pulih kata dia. Mungkin cukup lah kata Yudi, jadi ada rokok juga. Itu mah tergantung Om ya, mau denger Jessica terserah, mau denger alasan itu terserah. Ini mah sejujur-jujurnya, jadi tanggung jawab ke Jessica, ke Al, apalagi ke amanah Om. Jadi ngambil untung pun enggak gitu di warung itu, apalagi makan buat keluarga. Jadi enggak gitu. Kalau Kasarman mah ngambil, jadi ibaratnya ada harapan gitu Om buat keluarga ini, karena Kasarman punya gaji gitu. Sewaktu-waktu juga bakal dibayar. Bukan sewaktu, pasti tanggal gajiannya pasti bayar gitu. Tapi kalau di misal nganggur, di bermalas-malesan gitu ya, mungkin Om kesini dia ada. Kalau misalnya dianggap malas gitu ya, apa hari dia ngomong gitu? Karena ngerasa Bani dia nggak fit itu 2 hari kemarin. Terus karena ngerasa lingkungan di sini juga, di Labuan ini Om ya, jadi yang nyari takutnya bosen. Jadi menyesuaikan Om. Kalau misal di posisi yang ngerasainnya mah pasti bingung gitu. Ngerasa di posisi yang ngerasain, yang menjalaninya pasti bingung. Orang lain mah yang menilai mah gampang gitu. Yang ngomong cuma ibaratnya, kamu males-malesan mentang-mentang punya warung. Gampang Om, jadi bisa ngomong gitu mah. Semisal ada orang yang gitu ya, sombong teh ya, punya warung dapat donasi ge katanya. Ada yang ngomong gitu, jadi denger. Astagfir kata Yudi. Sombong apa kata Yudi.
apa yang disombongin kata Yudi. Jadi gini Yud, kalau Yudi tidak kerja, tidak cari uang dalam kondisi sakit, itu masih bisa dimaklumin. Iya. Ya, itu dimaklumin. Iya. Gak mungkin kalau lagi sakit, tapi ya benar-benar sakit ya, Benar-benar bukan sakit sakit, yang tidak, yang disakit-sakitin, enggak. Bukan. Tapi benar-benar sakit. Benar Nah lemes itu, ini. ya memang kudu harus istirahat. Tapi istirahat juga, tapi jangan ngerokok juga. Ini udahlah istirahat, tapi ngerokok. Nah itu yang nggak boleh. Iya. Ya, udahlah istirahat, nggak kerja, tapi ngerokok kencang. Nah itu yang salah. Iya. Dalam 1 minggu ini, mulai dari Sabtu kemarin, ya sekarang nih Sabtu lagi 1 minggu kan. Iya. Berapa kali Yudi libur? Seminggu ini 3 kali Om. 3 kali. Iya. Sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya jarang libur. jarang libur. Tanya Mama, tanya Jessica. Selalu keluar. Selalu keluar. Selalu keluar. Jadi yang tidak minggu ini 3 hari itu karena sakit. Karena sakit jujur. Nah, Bukan karena ini mentang-mentang ada warung ada gede. Demi Allah lillahi ta'ala Om. Jadi ini punya prinsip tanggung jawab, prinsip gitu. Prinsip kenapa? Masa warung sekecil ini gitu di ibaratnya ditanggungin buat keluarga gitu. Diharapin gitu. ya, Kalau semisal mengharapin warung kayak gini kecil gitu ya Om ya ya. habis. Setiap Yudi cari uang, Yudi uangnya buat apa? Pertama, disisihin dulu buat susu. Disisihin buat susu, buat pampers. Disisihin buat Jessica. Jadi dapat 60 gitu Om. Itu dibagi-bagiin. Susu anaknya di 20 lah ya. Ditaruh situ. Pampers sama anaknya di 20. 40 ya Om. Terus ini sisa 20 ribunya kalau dia dapat 60 buat makan pagi, sarapan sama jajan kamu kata Yudi. Itu kalau dapat 60 Om. Kalau dapat di 100, kalau dapat 80 itu terserah kamu. Kamu mau tabung terserah, kamu mau jajan terserah, kamu mau beli buat peralatan kamu, kelengkapan kamu terserah. Aku mah di sini udah dapat segini, kamu syukurin kata Yudi. Aku udah tanggung jawab kata Yudi. Kamu harus bersyukur kata Yudi. Apa bersyukurnya? Belum tentu kata Yudi orang ngojek dapat seaku pulang selamat. Jadi ngomong gitu karena diberani ngomong gitu ya teman-teman Yudi juga lebih sengsara dari kita gitu. Kita harus bersyukur di situnya. Dan jangan ngeluh capek-capek ke Om itu bener tah. Ngeluh ke Om capek ngadu ke Om gitu. Kayak kemarin itu ngadu gitu bener tah. Kalau penilaian ini masalah Om, walaupun ini salah di situ gitu, mukul, tapi di situ salah, ngeluhnya capek. Sedangkan Om ibaratnya udah berusaha buat makmurin keluarga Yudi, buat nginin keluarga Yudi. Jadi mohon maaf ya Om ya, dia ngomong kayak gini kenapa? Yudi aslinya malu juga ngomong Jessica, capek-capek ya Allah. Kamu loh dibantu sama orang nggak tahu bersyukur kata Yudi. Orang lain nggak pengen dibantu kayak gitu, pengen Om. Kamu kok ngomong gitu kata Yudi. Nggak ngargain orang yang udah bantu kata Yudi. Kamu bilang capek-capek ya Allah kata Yudi. Masalah uang 4.000, tapi kenapa kamu yang orang-orang yang ngambil banyak kamu gak tagih kata Yudi. Jengkelnya di situ Om. Dari sisi Yudi kita sudah paham kenapa terjadi hal yang seperti itu. Saya sudah paham, tapi kita tidak bisa mendengarkan aduan salah satu pihak. Nah di sini kita coba minta klarifikasi kepada Jessica. Ya, kalau misalnya diinget-inget ya Om ya. Jadi kemarin pas ngeliat video terakhir Yudi itu disitu Yudi insting lah. Coba Yudi pengen lihat ulang kedua kali kata Yudi. Pengen nge-reply video dulu kata Yudi pas Yudi ditemuin itu. Yudi nangis sendiri Om, nangis Yudi di kamar pas Om perawat itu kata Yudi nangis sendiri di kamar tengah itu. Sampai di kini kata Yudi kan. Terus baik kata Yudi dikasih obat, dididik bener kata Yudi. Tapi Yudi ibaratnya masih bandel ini kata Yudi kan. Coba kalau misalnya dinurut mah kata Yudi sampai sekolah kata Yudi. Jadi mungkin gak kayak gini kata Yudi. Pasti Yudi jadi orang sukses. Yudi nangis Om sendiri di kamar, Yudi nangis bener-bener nangis Yudi. Itu apa? Gerung-gerungan gitu. Lihat video dulu Yudi diajak Om ke Pulau Panjang, diajak Bang Ipki ke
Banten itu Yudi nangis Om, nangis Yudi sendiri gitu, mengenang dulu gitu Om, pahitnya perjuangan Yudi, pahitnya kehidupan Yudi dulu gitu. Ini salah Yudi juga gitu kan, ibaratnya dulu keluar dari Om kata Yudi, terus Yudi lari gitu ke pihak yang ibaratnya nggak bener-bener gitulah. Jadi ngomong gini, kenapa gitu kan, Yudi sadar gitu Om, di saat Yudi terpuruk gitu ya, di saat Yudi terpuruk, Yudi rapuh gitu, di saat Yudi bener-bener buntu, walaupun Yudi udah punya keluarga kan, orang buntu mah nggak ada yang tahu ya Om ya, bener-bener beratnya nggak bantuin gitu. Tapi Om pas Yudi di Riau gitu, adalah komunikasi Om sama Yudi gitu, ada, walaupun itu semisal sebatas komunikasi, tapi ada gitu, prihatin Om ke Yudi. Yudi merasa di situ, ya Allah, orang yang bener-bener Yudi anggap gitu ya, tapi kayak gini gitu, nggak ada yang semisal berpihak di saat Yudi terpuruk, di saat Yudi itu cuman Om gitu, yang bener-bener gitu, nyawa Yudi gitu, pedulikan nyawa Yudi gitu Om, takut Yudi kenapa-napa gitu. Berat Om peduli kan ke Yudi gitu, jadi sadar di situ, jadi kan ketakutan di situ Om. Ya teman-teman, saya balik ke belakang, flashback ke belakang bagi teman-teman yang belum mengikuti kisah Yudi. Kisah Yudi ini dimulai pada tahun 2021. Pada saat itu kita menemukan Yudi di jalanan, duduk termenung di sebuah halte dengan kondisi yang sangat tidak baik. Atas dorongan hati melihat seorang anak muda yang kondisinya yang sangat tidak baik ini, kita terpanggil harus membantu dia. Kemudian kita ajak wawancara, kita minta alamatnya, dia menyampaikan alamat, kita cari keluarganya ke sini. Dan alhamdulillah kita bertemu dengan keluarganya, tetapi sangat disayangkan. Pada saat kami menyampaikan hal itu kepada keluarga, pihak keluarga sepertinya sudah pasrah. Bahkan keluarganya menyampaikan, ya sudah Pak, dibawa aja, silakan. Artinya keluarga sudah tidak menginginkan Yudi lagi. Tetapi alhamdulillah, ya kita ingin mencoba berbuat yang terbaik untuk Yudi. Kemudian Yudi saya ambil, saya bujuk Yudi, saya ajak ke rumah dengan tujuan akan kita obati ke psikiater. Alhamdulillah pada saat itu meskipun ada penolakan Yudi, tapi akhirnya Yudi bisa teryakinkan bahwa dia sedang dibantu. Akhirnya Yudi dibawa ke rumah, disuruh mandi, dibersihkan. Kita bawa psikiater bolak-balik berkali-kali. Alhamdulillah Yudi sembuh. Dan setelah kesembuhan Yudi, saya nggak tahu angin apa yang menerpa Yudi, entah apa yang terjadi di luaran sana. Yudi pergi meninggalkan detik asa. Artinya Yudi kabur saat itu. Yudi kabur, pergi ke sebelah. Tetapi hal itu, kekaburan dia bersama orang ini, itu pun tidak berlangsung lama. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Yudi. Pada saat itu Yudi sudah dibuatkan channel ya, sudah dibuatkan channel, dan saya nggak tahu nih channelnya seperti apa nasibnya sekarang. Hingga akhirnya Yudi kembali pulang. Kemudian Yudi menemukan jodohnya, ya menemukan jodohnya. Alhamdulillah Yudi menikah dan banyak lika-liku kehidupan rumah tangga mereka. Memang ada suatu waktu yang paling membuat saya tersentuh. Saat itu Yudi ini bersama Jessica pergi merantau ke Duri. Duri dia. Pergi merantau ke Duri. Dan pada saat di Duri terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin latar belakang budaya, Yudi belum mengenali satu sama lain dengan yang di sana. Akhirnya Yudi tidak betah. Dan pada saat itu Yudi menghubungi saya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
sangat dengan raut wajah yang sangat memprihatinkan, menangis-nangis, minta tolong dipulangkan. Nah, di situ akhirnya dengan berbagai macam upaya, akhirnya Yudi berhasil pulang ya Yudi ya, dengan ada yang bantu ya, dengan berbagai macam bantuan, akhirnya Yudi pulang. Dan setelah sampai di sini, kita tetap berkomunikasi dengan Yudi, kita tetap memberikan bantuan terhadap Yudi, dan hingga akhirnya sekarang Yudi sudah mempunyai anak 1 orang. Nah, itulah kisah Yudi bersama Detik Asa. Kan saya bingung muter-muterin uang ya Om ya. Terus malamnya pas kejadian itu, semalamnya itu Yudi nggak nyari gitu. Jessica sumpetin buat apa? Buat kedepannya gitu ya Om ya. Masa kayak gini-gini terus gitu ya, nggak ada perubahan hidupnya. Jessica pengen Om gitu ngangkat derajat dia juga biar nggak ke jalan lagi. Jessica jadi kasihan ya, namanya juga dari dulu ke jalan aja biar ada perubahan gitu.